Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Desain Sistem Digital, Modul 2 Rangkaian Kombinasional. Pada modul ini, ada beberapa tujuan yang secara umum adalah 1. Memahami konsep serta fungsi rangkaian kombinasional. 2. Memahami perancangan dan implementasi rangkaian kombinasional. Ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan pada modul ini. Nah, jadi apa sih rangkaian kombinasional itu? Sebelumnya, pada modul 1, kita telah mempelajari tentang gerbang logika. Nah, jadi, pada modul ini, rangkaian logika yang terdiri atas lebih dari satu jenis gerbang logika biasa disebut sebagai rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional secara umum adalah rangkaian logika yang dirangkai sedemikian rupa dengan menggunakan lebih dari satu jenis gerbang logika untuk mendapatkan output atau keluaran yang diharapkan. Nah, suatu rangkaian kombinasional dapat melakukan suatu operasi yang ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi boolean. Ada beberapa jenis rangkaian kombinasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah rangkaian half-adder. Half-adder adalah rangkaian kombinasional yang digunakan sebagai penjumlahan bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian half-adder hanya mampu melakukan penjumlahan bilangan biner hingga 1 bit. Rangkaian ini umumnya terdiri dari dua jenis gerbang logika, yaitu gerbang AND atau carry out dan XOR atau summary out atau sum dengan dua nilai input 0 dan 1 dan dua nilai output atau 2 bit input dan 1 bit output beserta 1 bit carry out. Nah, kita bisa lihat lebih jelas pada penjumlahan biner di bawah. Pada penjumlahan biner yang di sebelah kiri, ada terdapat dua masukan, yaitu A dan B, di mana input A bernilai 1 dan input B bernilai 0. Ketika dua input ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1, yaitu sumnya. Sedangkan output carry-nya adalah 0, karena tidak menghasilkan output carry. Nah, pada penjumlahan di kanan, nilai input A berupa 1 dan nilai input B berupa 1. Ketika dijumlahkan, maka penjumlahan biner 1 dan 1 adalah 0 hasilnya. Dan menghasilkan sebuah carry, yaitu 1. Nah, carry inilah yang disebut dengan carry out. Nah, pada half-adder sendiri, carry ini tidak terlalu dianggap, atau biasanya digunakan sebagai penanda saja. Nah, dari penjumlahan half-adder sebelumnya, dari situ kita bisa mendapatkan tabel kebenaran untuk rangkaian half-adder. Berikut adalah tabel kebenarannya. Jika diperhatikan di sini, input A dan B ketika bernilai 0, pada output, carry dan sum akan bernilai 0 juga. Ketika input A bernilai 0 dan input B bernilai 1, maka output pada carry akan bernilai 0 dan output pada sum akan bernilai 1. Ketika input A dan B bernilai 1, 0, maka output carry akan bernilai 0, sedangkan output pada sum akan bernilai 1. Ketika input A dan B sama-sama bernilai 1, maka output pada carry akan bernilai 1, dan output pada sum akan bernilai 0. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika input A dan B sama-sama 0, maka output pada carry dan sum akan 0. Ketika input A dan B salah satunya bernilai 1, maka output pada sum akan bernilai 1 dan output pada carry akan bernilai 0. Ketika input A dan B sama-sama bernilai 1, maka output carry akan bernilai 1, sedangkan output sum akan bernilai 0. Nah, dari tabel kebenaran tersebut, kita bisa memperoleh suatu persamaan untuk masing-masing outputnya. Pada sum, kita mendapatkan persamaan A aksen kali dot B ditambah A kali dot B, yang bisa kita sederhanakan menggunakan peta Karnaugh yang menjadi A XOR B. Nah, untuk carry-nya, kita mendapatkan persamaan A kali dot B. Nah, untuk mendapatkan persamaan ini, kalian bisa melihat pada modul praktikum kalian, di mana di situ ada penjelasan mengenai peta Karnaugh-nya. Nah, berdasarkan persamaan logika yang tadi kita telah dapatkan, maka kita bisa membuat rangkaian skematik untuk half-adder. Berikut rangkaiannya. Pada gambar di kiri adalah
gambar rangkaian half adder pada umumnya, di mana memiliki dua gerbang logika, yaitu gerbang XOR dan gerbang AND, di mana gerbang XOR akan menghasilkan output berupa sum, dan gerbang AND akan menghasilkan output berupa carry. Pada gambar di kanan, terdapat 3 buah gerbang, yaitu gerbang NOT, AND, dan OR, di mana pada gerbang rangkaian yang atas digunakan untuk menggantikan gerbang XOR yang akan menghasilkan output sum, sedangkan gerbang yang N1 di bawah akan menghasilkan output carry. Nah, rangkaian di kanan ini biasanya digunakan pada model-model lama atau model-model rangkaian half adder dengan tujuan tertentu. Sedangkan pada gambar di kiri biasanya adalah rangkaian half adder yang digunakan pada umumnya. Yang kedua ada full adder. Full adder merupakan rangkaian kombinasional pengembangan dari half adder atau rangkaian sebelumnya. Karena pada rangkaian full adder disusun dari 2 buah rangkaian half adder yang dimana output pada gerbang N-nya dihubungkan dengan gerbang OR. Full adder adalah rangkaian kombinasional yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner lebih dari 1 bit. Apabila pada half adder sebelumnya penjumlahan biner hanya sampai dengan 1 bit, pada full adder ini kita bisa menjumlahkan biner hingga lebih dari 1 bit. Berbeda juga dengan half adder yang hanya bisa menerima 2 nilai input, maka full adder terdapat 1 nilai input tambahan, yaitu carry in. Apabila half adder ini nilai carry out tidak terlalu diperhatikan, maka pada full adder, nilai carry out sangat penting untuk menentukan output pada operasi selanjutnya. Carry out menjadi penting karena nilainya akan menjadi input pada carry in di operasi selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pada penjumlahan rangkaian full adder ini. Pada penjumlahan di kiri, ada 3 buah input, yaitu berupa carry in, A, dan B. Pada carry in nilainya 0, pada input A nilainya 1, dan pada input B nilainya 0. Nah, apabila dijumlahkan, biner tersebut akan menghasilkan output berupa sum bernilai 1, sedangkan carry out bernilai 0. Nah, pada penjumlahan di kanan, masukannya ada 3 juga, berupa carry in, A, dan B. Ketiga input ini bernilai 1 semua. Dan apabila dijumlahkan akan menghasilkan nilai output sum bernilai 1 dan output carry out bernilai 1. Nah, output carry out ini akan masuk kembali pada operasi rangkaian full adder selanjutnya yang akan digunakan menjadi carry in. Nah, dari penjumlahan tersebut kita akan mendapatkan tabel kebenaran untuk full adder. Nah, dari tabel kebenaran itu kita bisa memperoleh persamaan untuk 2 buah output. Untuk sum kita mendapatkan persamaan A XOR B XOR C in atau carry in. Untuk output carry-nya kita mendapatkan persamaan A kali dot B ditambah C in atau carry in dikali A dot B. Nah, persamaan ini kita bisa mendapatkannya dengan cara menggunakan peta Carnot. Untuk lebih jelasnya mengenai peta Carnot, kalian bisa melihatnya pada modul 2 rangkaian kombinasional full adder. Jika kita sudah mendapatkan persamaan untuk masing-masing output, kita bisa mengimplementasikannya ke dalam sebuah rangkaian, di mana rangkaian full adder memiliki 3 buah gerbang logika, yaitu gerbang XOR, gerbang AND, dan gerbang OR. Di sini, gerbang XOR akan dihubungkan ke gerbang XOR dan gerbang AND berjumlah 2. Nah, pada gerbang AND akan dihubungkan kembali dengan gerbang OR yang akan menghasilkan output Cout. Sedangkan pada gerbang XOR yang terakhir akan menghasilkan output berupa sum. Nah, Cout ini akan dimasukkan kembali ke dalam rangkaian sebagai nilai C-in. Nilai C-in ini adalah nilai carry in yang akan masuk ke dalam gerbang logika XOR terakhir dan pada salah satu gerbang logika AND. Yang ketiga adalah rangkaian kombinasional encoder. Rangkaian kombinasional encoder merupakan rangkaian kombinasional yang berfungsi untuk menerjemahkan input menjadi urutan bit-bit biner.
Secara sederhana, encoder juga bisa diartikan sebagai rangkaian yang mempersingkat input, sehingga output menjadi lebih sedikit dibandingkan input, berdasarkan nilai input dan satu input yang aktif pada satu waktu. Encoder yang dibahas pada modul ini adalah priority encoder 4x2. Priority encoder pada umumnya hampir sama dengan encoder pada umumnya, yaitu mengubah nilai input menjadi lebih sedikit, sehingga pada output memiliki jumlah yang lebih sedikit. Nah, sedangkan pada priority encoder ini, yang membedakan hanyalah terdapat prioritas. Pada priority encoder, input D merupakan prioritas tertinggi, sehingga bila input D bernilai 1, maka pada kedua outputnya akan bernilai 1. Sedangkan pada input A, B, dan C, nilai input di satu waktu dengan input D akan menjadi keadaan don't care, ditandai dengan X biasanya, atau tanda-tanda yang lainnya. Arti don't care ini adalah nilai input bisa bernilai 1 atau 0. Sesuai dengan namanya don't care, tidak peduli nilai inputnya berapapun, maka bisa apapun yang dimasukkan, entah 1 atau 0. Nah, karena input D merupakan input tertinggi dengan prioritas tinggi, maka urutannya adalah setelah input D adalah input C, setelah input C adalah input B, setelah input B adalah input A. Jadi A merupakan input dengan nilai prioritas terendah. Kita bisa melihat pada tabel kebenaran di bawah. Pada tabel kebenaran di sebelah kiri merupakan tabel kebenaran untuk encoder pada umumnya, di mana ketika input pada masing-masing inputnya bernilai 1, maka outputnya akan menghasilkan nilai yang bermacam-macam. Misal, ketika inputnya A, outputnya akan berupa 0 pada Y1 dan 0. Untuk input B bernilai 1, maka outputnya pada Y0 akan bernilai 1, sedangkan pada Y1 akan bernilai 0. Ketika input C bernilai 1, output Y1 akan bernilai 1, sedangkan output Y0 akan bernilai 0. Ketika input D bernilai 1, output Y1 akan bernilai 1, dan output Y0 akan bernilai 1 juga. Nah, berbeda dengan priority encoder. Di sini sama seperti encoder sebelumnya yang pada umumnya. Membedakan di sini adalah keadaan don't care-nya, di mana ketika input sama-sama bernilai 0, maka output akan bernilai don't care. Nah, ketika salah satu input bernilai 1, maka prioritas yang lebih rendah dari input yang bernilai 1 akan menjadi keadaan don't care. Dari tabel kebenaran tadi, kita bisa mendapatkan persamaan untuk masing-masing output, di mana Y0 akan mendapatkan persamaan D plus BC, Y1 dengan persamaan C plus D, output V persamaannya adalah A plus B plus C plus D. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa mengimplementasikannya ke dalam sebuah rangkaian encoder. Nah, untuk rangkaian priority encoder 4x2, rangkaiannya adalah seperti berikut, di mana terdapat 3 buah gerbang logika, yaitu gerbang NOT, OR, dan AND. Yang keempat adalah rangkaian kombinasional decoder. Rangkaian decoder adalah rangkaian kombinasional kebalikan dari rangkaian encoder, di mana rangkaian decoder merupakan rangkaian yang merubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Decoder memiliki input yang jauh lebih sedikit dibandingkan outputnya. Apabila pada encoder inputnya lebih banyak dan outputnya lebih sedikit, maka pada decoder inputnya lebih sedikit dibandingkan outputnya. Decoder memiliki syarat perancangan jika terdapat n buah input, maka untuk mencari m buah output adalah m sama dengan 2 pangkat n. Pada decoder, satu kombinasi input hanya bisa mewakili satu kombinasi output. Pada praktikum modul ini, jenis decoder yang digunakan adalah 7 segment decoder. Berdasarkan hasil proses M sama dengan 2 pangkat N, diperoleh tabel kebenaran untuk 7 segment decoder sebagai berikut. Berikut adalah tabel kebenaran untuk 7 segment decoder. Dari tabel kebenaran di sini, kita bisa melihat perbedaan input dan outputnya. Pada input, terdapat lebih sedikit dibandingkan outputnya. Dari tabel kebenaran tadi, kita ubah
tabel kebenaran tersebut menjadi rangkaian untuk 7 segmen decoder. Rangkaiannya adalah sebagai berikut. Di sini, inputnya adalah D0 hingga D3, dengan outputnya adalah A, B, C, D, E, F, G. Nah, untuk 7 segmen decoder, kita tidak akan membahasnya terlalu detail, karena untuk kalian di sini hanya memahami prinsip dari decoder itu sendiri. Yang kelima adalah rangkaian kombinasional multiplexer. Multiplexer biasa disebut dengan MUX atau MPX, merupakan jenis rangkaian kombinasional yang berfungsi sebagai peralihan data digital atau biner atau analog. Multiplexer mempunyai banyak input, tetapi hanya mempunyai satu output saja. Multiplexer ini memiliki fungsi selektor yang berguna untuk menyeleksi data, sehingga input yang datang dapat dipilih salah satu untuk dijadikan output. Nah, untuk praktikum ini, kita menggunakan multiplexer 4x1. Nah, untuk multiplexer 4x1, tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Untuk inputnya terdapat dua buah, yaitu selektor 1 dan selektor 2, dan sebuah output, yaitu Y. Selektor ini berfungsi sebagai penentu apakah output ini bisa diteruskan atau tidak. Dari tabel kebenaran tersebut, kita bisa mendapatkan persamaan untuk Y-nya, yaitu S2 aksen dikali S1 aksen dikali D0 ditambah S2 aksen dikali S1 dikali D1 ditambah S2 dikali S1 aksen dikali D2 ditambah S2 dikali S1 dikali D3. Dari tabel kebenaran tersebut, output dapat keluar berdasarkan keadaan-keadaan selektor pada tabel kebenaran. Dari persamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya, kita bisa mengimplementasikannya ke dalam rangkaian multiplexer 4x1. Di sini kita bisa melihat lebih jelas kenapa selektor menjadi penentu output tersebut dapat keluar. Selektor di sini fungsinya mirip seperti switch pada lampu. Apabila selektor tersebut menyalakan kondisi yang memenuhi, maka output dapat diteruskan untuk masuk ke dalam Y. Rangkaian kombinasional yang terakhir adalah demultiplexer. Demultiplexer biasa disebut dengan DMUX. Demultiplexer merupakan rangkaian kombinasional yang menerima satu input lalu didistribusikan ke beberapa output yang ada. Ini kebalikannya dari multiplexer. Demultiplexer memiliki fungsi kontrol signal untuk mengarahkan input signal ke salah satu output. Demultiplexer memiliki satu input dan banyak output. Pada praktikum ini, jenis demultiplexer yang digunakan adalah DMUX 1x4. Untuk DMUX 1x4, tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Di sini, input memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan outputnya. Inputnya berupa selektor 1 dan selektor 2, dengan output Y0 hingga Y3. Input dapat diteruskan ke banyak output, tergantung dari kondisi selektornya. Untuk persamaannya, Y0 adalah S2 aksen dikali S1 aksen dikali I, atau input. Nah, untuk Y1 adalah S2 aksen dikali S1 dikali I. Untuk Y2, S2 dikali S1 aksen dikali I. Y3, S2 dikali S1 dikali I. Nah, berdasarkan persamaan yang telah kita dapatkan, kita bisa merubahnya ke dalam bentuk rangkaian demultiplexer 1x4. Cara kerjanya hampir sama dengan multiplexer, di mana selektor di sini berperan sebagai penentu apakah input tersebut dapat disalurkan ke beberapa output atau tidak. Cara kerjanya sederhana, mirip seperti saklar lampu. Apabila saklar lampu dinyalakan atau memenuhi syarat, maka lampu akan menyala. Nah, di sini apabila selektor memenuhi syarat, maka input akan diteruskan ke beberapa output sesuai dengan kondisi. Setelah ini, kita akan masuk ke dalam jurnal. Pertama, kalian harus merangkai rangkaian kombinasional half adder. Yang diperlukan di sini adalah satu buah Arduino Uno sebagai sumber tegangan, lalu breadboard ukuran besar, lalu LED 2 buah, resistor 2 buah 220 ohm, lalu IC 74HC08 sebagai gerbang logika N, lalu IC 74HC86 sebagai gerbang logika XOR. Lalu yang terakhir ada diff switch. Di sini kita menggunakan Arduino Uno sebagai sumber tegangan dikarenakan kita akan mempelajari Arduino Uno untuk kedepannya. Di sini kita menggunakan
sumber tegangan 5 volt berasal dari Arduino Uno dan ground ke Arduino Uno. Langkah pertama, kita hubungkan sumber tegangan untuk masing-masing IC. Pada IC, sumber tegangan terletak pada ujung kiri sisi sebelah sini. Pada Tinkercad akan ada indikator power sebagai indikator bahwa ini adalah sumber tegangan. Dan untuk ground-nya terletak pada sisi lain ujungnya, yaitu sebelah sini. Nah, untuk breadboard jenis ini, pada bagian tengah breadboard, setiap titik ini terhubung secara vertikal, sedangkan pada sisi ini, setiap titik terhubung secara horizontal. Pada Tinkercad, ada indikator bahwa dia terhubung, seperti garis warna hijau ini. Nah, kita cukup mengambil sumber tegangan dari sini, lalu menghubungkannya ke IC. Kita ganti jumpernya warna merah untuk menandakan bahwa tegangan masuk. Untuk warna itu sebenarnya kalian bebas menentukan warna apa saja, asalkan setiap jumper itu kalian bisa membedakannya. Untuk ground-nya kita sambungkan ke sebelah sini dan kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Pada hall fader kita membutuhkan dua buah input. Dua buah input ini didapatkan dari sumber tegangan yang dihubungkan ke switch lalu dihubungkan ke dua buah IC ini. Nah, perlu diketahui juga bahwa breadboard jenis ini pada sisi tengah bagian sini harus dihubungkan dengan jumper karena sisi ini terpisah satu sama lain, tidak langsung terhubung. Terlihat dari jarak yang berbeda dengan node titik yang lainnya. Setelah kita mendapatkan input dari tegangan, kita hubungkan switch dengan IC. Untuk input 1A atau input 1, kita hubungkan ke input 1A di masing-masing IC. Untuk input 2, kita hubungkan ke input 1B di masing-masing IC. Seperti ini. Kita hubungkan untuk input satunya ke input 1A terlebih dahulu pada 74HC86. Lalu input 2-nya kita hubungkan ke input 1B. Warnanya kita ganti untuk membedakan, kalau saya ganti warna orange untuk membedakan input satunya. Bagaimana menghubungkan input 1 dan 2 ini ke IC 74HC08? Nah, kalian cukup menjumper dari sisi sebelah sini. Titik ini karena sudah terhubung dengan input 1 dan 2, kita cukup mengambilnya berarti dari sini. Kita jumper gini, kita ganti warna orange, menandakan dia input 1. Nah, kalian bisa mengubah bentuk kabelnya dengan mengklik lagi, klik lagi. Nah, ini sudah terhubung input 1 dan 2-nya. Jika sudah mendapatkan input, kita hubungkan output dari IC-nya ke dua buah LED ini. Untuk HC86 kita hubungkan ke LED di sebelah kiri, sedangkan HC08 kita hubungkan ke LED di kanan. Nah, outputnya berada di sebelah input 1B. Kita ambil dari sini. Kita ganti warnanya menjadi ungu misalnya. Lalu output yang satu laginya kita ambil dari sini. Terlihat jalurnya kan? Lalu kita hubungkan ke resistor. Resistor yang berasal dari output kita hubungkan ke LED. Nah, ini dipasang resistor agar tegangan yang masuk ke LED ini dibatasi agar tidak meledak. Pada LED, kaki yang panjang merupakan anoda, sedangkan kaki yang pendek adalah katoda. Anoda adalah kutub positif, sedangkan katoda adalah kutub negatif. Nah, pada kutub katoda kita hubungkan ke ground. Berarti jalurnya di sini kita hubungkan ke ground. Nah, semua sudah terhubung. Untuk rangkaian kombinasional yang kedua adalah rangkaian kombinasional full adder. Untuk bahan dan alat yang digunakan hampir sama, hanya saja di sini kita menambahkan satu buah switch berwarna merah sebagai carry in, lalu ada IC 74HC32 yaitu sebagai gerbang OR. Di sini kalian harus rangkaian full adder seperti ini kurang lebihnya.
Nah, untuk membantu kalian merangkai ini, kalian bisa melihat rangkaian skematik pada jurnal atau PPT yang ada di video. Setelah kalian berhasil merangkai full header seperti ini, kalian lakukan simulasi, lalu masukkan input ke rangkaian. Perhatikan outputnya, apakah sudah sesuai atau belum. Rangkaian kombinasional yang terakhir yang harus kalian buat untuk mengisi jurnal adalah rangkaian kombinasional 7 segment decoder. Nah, di sini kita tidak menggunakan IC logic lagi, tetapi IC decoder CD4511. Untuk arsitektur CD4511 adalah sebagai berikut. Pada bagian bawah terdapat input 2 pada sisi kiri, lalu di sebelahnya ada input 3, lalu ada lamp test, lalu ada blanking, lalu ada latch enable, lalu ada input 4, ada input 1, ada ground. Nah, untuk bagian atas, semuanya adalah output, kecuali pada sisi sebelah kiri, yaitu power. Kalian harus menghubungkan input dari tegangan ke switch, lalu dimasukkan ke decoder. Inputnya sesuai dengan urutan pada switch. Jika input 1, maka dia dimasukkan ke input 1 pada decoder. Jika input 2, maka dia dimasukkan ke input 2 pada decoder. Begitu seterusnya. Lalu untuk output, kalian hubungkan ke 7 segment display. Pada 7 segment display, kalian bisa melihat indikator pinnya, apa saja. Di sini ada common. Common ini merupakan tegangan AC. Nah, kalian atur common ini menjadi katoda di sini, lalu hubungkan ke ground. Untuk sumber tegangan masih sama, berasal dari Arduino, dari 5 volt dan ground. Apabila kalian telah selesai merangkai ini, kalian cobalah melakukan simulasi. Jika rangkaian kalian betul, maka ketika switch off, maka 7 segment display akan menampilkan angka 0. Dan jika kalian masukkan input yang lainnya sesuai dengan tabel kebenaran, kalian akan mendapatkan output sesuai dengan inputnya. Itu saja untuk jurnalnya. Silakan kalian kerjakan dengan baik dan jujur. Apabila ada kesulitan, silakan kalian tanyakan kepada asisten yang bertugas pada shift kalian masing-masing.